Labarka misalnya yang pertama kali tak baca habis. Labar kan. Nano Enadini. Kan Enadini kan mungkin nggak terlalu populer ya yang Labarka. Apa rekor membaca novel tercepat? Kamu baca novel apa yang pernah habis? Kamu? Gazi. Ya? Gazi pernah. Gazi. Turki yang lataran Turki. Ya. Gazi Oh, ya kan. Gazi. Punya Felix Xiao. Kan itu Tetra toh. Tetra apa? Itu memang itu novel ya? Novel. Walah. Aku belum pernah baca. Novel. Ngerti tapi belum pernah baca. 4 tetralogi loh masalah. Ahmad Fuadi mau coba kabeh. Ahmad Fuadi Negeri itu Lima cuma Menara. ayat-ayat sebel. Ahmad Fuadi Enggak, no, yang Gontar itu loh. oh sudah satu menara. Negeri Lima Sudah satu Menara. udah. Negeri satu menara. Lima Menara. Negeri Lima Menara. Yang ininya, yang Terus Habibur Rahman Al-Sirazi itu apa ya? Ayat-ayat cinta. apa ya? Ayat cinta, KCB 12. Mihrab cinta. Ayat cinta tak barusan. Terus Laskar Pelangi itu sampai Edensor. Edensor. Merema Karpo enggak? Belum. Itu Karena bayangnya tebel ya wes. anti klimaks sayang itu sama emak. Kalau Edensor sudah sampai Edensor. Ayat cinta itu aku apa Habibur Rahman pertama ayat cinta. KCB 12. Yang pertama kali pesona apa? Udarnya pesona Cleopatra. Itu kan lebih tipis. Oh, ada novel lagi yang pernah baca itu mas. Cinta di Penjara Suci. Cinta di Penjara Suci. Kurang mengenal saya sama. Siapa tulisnya? Penulisnya. Pokoknya Penjara Suci di pondok gitu loh. Ngomong aku bacanya dulu di pondok. Alumni Gontor. Iya. Ahmad Fuadi kan alumni Gontor. Iya. Terus yang sequel yang waktu kisahnya di Amerika itu judulnya apa? Tanah Tiga Warna apa? Ranah. Tanah Tiga Warna. Ranah tiga warna. Aku Negeri Lima Menara udah baca. Sudah. Kalau yang Ranah Tiga Warna belum. Oh ini loh. Cemburu di Hati Penjara Suci. Nggak tahu aku. Kurang terkenal ini. Kalau di pondok banyak yang suka mas. Tentang cinta ya? Ah, Iya pasti ya. penulisnya jenenge Sopo ini. Makmun Nafani. Pernah baca aku itu. Makmun. Novel karya Makmun. Terus satu lagi apa gitu loh. Yang Kang Abi apa? Tapi romansa semua. Ya kan semua. Kan novel-novel Islami percintaan kan sempet hits dari tahun 2000. Saya pernah baca itu enggak? Karya fenomenal yang menginspirasi Romeo Juliet. Saya lama jenun. Laila Majnun. Nah, Versi terjemahannya tapi yang iya, tapi bahasannya itu kan Majasi semua. Aku sangat suka itu. Sampai di rumah sekarang masih punya. 29 juz harga wanita. apa itu? 29 juz harga wanita. Siapa? Nafani. Oh, ini apa? Novel apa? Novel. Bagus sih kira mas. 29 juz harga wanita. Kok Jadi dia tuh kisahnya orang nikah sama cewek, tapi ceweknya nggak cinta sama yang cowok. Nah, cewek itu mengajukan persyaratan kalau mau istilahnya menggauli dan apa ya, satu kamar loh. Dalam satu kamar itu harus nunggu ceweknya sampai hafal 29 juz. Iya. Kayak ceweknya nggak ngapal nih. Ya ngapalin. Paling kan kon nunggu ngapalnya dia orang ngapal. Enggak, si cowok suruh ngapalin 29 juz ya. Oh, cowoknya toh. Kebalikannya rasa. Bagus. Repot juga ya ini. Kalau yang Cemburu di Hati Penjara Suci itu aku masih ingat cinta antara Gus dan Ning gitu. Gus sama Santriwatine. Santriwatine itu Agus ya. Nah, istilahnya gitu. Tapi karena Gus itu nggak boleh pacaran pastinya. Akhirnya karena ketahuan berhubungan istilahnya punya rasa cinta. Kena, oh ya. Pacaran lah itu kan. Berkolwat. Akhirnya si Gus itu dilempar ke Mesir. Istilahnya di sekolahnya di Mesir. Akhirnya nggak pernah ketemu. Dari situ wes akhirnya kembali ketemu lagi wes jadi
dinamika percintaan lah ya. Terus berubah atau tetap saling mencintai? Ya ceritanya lebih ke kayak dulu dilempar terus akhirnya nggak kayak PHP gitu loh, akhirnya kayak PHP terus kembali pengen balikan. Iku saya pengen balikan siapa? Sing cowok. Oh berarti Gus akhirnya suka juga sama santri patinya itu. Tapi memang itu populer, tema-tema percintaan Islam ini kan populer Ya dari tahun. ya Pokoknya- baru belasan kemarin loh kayaknya. Pokoknya aku SMA itu nganu itu jaya-jaya nih itu. Ya mungkin karena inisiasinya Ayat Cinta ya. Baru KCB apa Ayat Cinta dulu? Ayat Cinta dulu yang Iya. ini. Ya, maksudnya yang ini loh apa yang difilmkan dan lain-lain kan Ayat Cinta dulu. Kan orang nonton filmnya baru novelnya ikut kedongkrak sebenarnya. Ya meskipun novelnya udah bestseller ya. Itu baru popularitas novel-novel Islami percintaan itu baru berkurang ketika tergempur Laskar Pelangi itu. Jadi ketika Laskar Pelangi, Inspiratif. novel-novel motivasi, pendidikan motivasi itu malah yang kembali naik daun. Kang Abi itu aku baca Pesona Cleopatra, Ayat Cinta, KJB 12, Dalam Mihrab Cinta yang kumpulan-kumpulan anu itu. Bumi Cinta yang Rusia, yang latar belakangnya Rusia itu loh. Oh iya, itu pernah baca. Nah, pernah terus baca. Cinta karo orang Rusia itu kan. terus Api Tauhid apa ya terakhir ya? Jabar Isra itu. Pernah baca itu. Tapi posisi masih SMP. Baca pun dari buku perpus. Ya pokok 3 trilogi nih Laskar Pelangi, sing 3 dari Laskar Pelangi sampai nanti Densor terus sama Bumi Cinta itu kebanyakan tak pinjam dari perpus. Sampai Edensor itu. Tapi memang anu ya, Andrea Hirata tuh waktu membaca Laskar Pelangi itu diksinya memang ini ya menarik kok. Artinya itu mungkin Di novel Laskar Pelanginya tapi rekor enggak, Sang Pemimpi juga bagus diksinya kan hampir sama toh. ya mirip-mirip. Kalau yang lebih diksinya lebih ciamik itu menurutku Edensor menurutku loh. Malah Tapi kalau soal alur cerita Sang Pemimpi lebih menyentuh ini apa lebih membekas. Mungkin karena pas aku mau coba pas SMA. Jadi ini relate dengan masa-masa itu. Sang Pemimpi. Nih, Laskar Pelangi ya bagus tapi kayak bocil-bocil kan ceritanya. Ya banyak. Itu 3. Tapi rekor baca novel tercepat itu Laskar Pelangi. Enggak sampai seminggu. Tebel loh bener. Ya 400 berapa halaman. Itu 6 hari aku. Itu paling cepet loh. Jadi aku tuh bukan penganut teori speed reading. Ngapain baca cepet, kan kita harus menikmati kan. Tiap ini tiap. Novel mana bisa di speed reading? Novel nggak bisa di speed reading. Jadi rekor membaca novelku yang paling banyak itu malah waktu SMA aku ya. Setelah kuliah itu bacaannya berubah. Kuliah itu berubah ke apa mas? Jadi sektor apa Non-fiksi. ya? Non-fiksi malian. Oh malah non fiksi. Kan memang kuliah memang harus itu baca buku. Akhirnya kan buku-buku kuliah yang dibaca. Pemikiran Tapi waktu sosial mana ya? iya, filsafat. Pertama kali membaca buku filsafat itu bukunya Jujun Julia Sumantri, filsafat ilmu kan. Ketika membaca itu wes langsung disuguhi ini. Pengantar atau prolognya itu kan gini. Kalau Tuhan itu Maha Besar, bisakah Dia menciptakan batu yang melebihi besarnya? Wah, aku Oh pernah ketemu pertanyaan seperti itu ya? kan Jujun Surya Sumantri awalnya langsung dibuka dengan itu kalau baca itu. Dan itu buku wajib loh, mata kuliah filsafat ilmu itu. Waduh, urung-urung kayak gini ya. Ini ilmu apa? Tapi kan pada akhirnya pada dewasa ini ketemu jawabannya kalau pertanyaan itu salah ternyata katanya. Itu pertanyaan nggak ada jawabannya kan? Susah. Dan Dan nggak ada jawabannya, tapi dari pertanyaan itu juga udah salah. pertanyaannya yang salah. Bagaimana dia disebut Tuhan kalau dia bisa menciptakan yang lebih besar dari dia?
Berarti ya bukan, Tapi- bukan Tuhan. Tapi kalau dia maha besar berarti harusnya dia bisa menciptakan yang lebih besar karena kan dia maha kan. Ya tapi kalau maha itu sudah tidak Ya ada yang kalau lebih udah besar mahal sih. kan tadi udah mentok, nggak ada yang lebih besar. Diksinya dari pertanyaannya udah salah. Tapi dari belajar filsafat itu kita kan menyadari bahwa bahwa jawab dari setiap diskusi itu tidak hanya jawaban yang penting, pertanyaannya pun juga penting. Betul. Karena pertanyaan yang salah belum tentu melahirkan jawabannya. Betul. Wah itu menariknya. Ada dalam ungkapan bahasa Arab itu ini tarkul jawabi alal jahili jawab. Ya. Wah. Artinya meninggalkan sebuah apa? Tidak menjawab pertanyaan dari seorang yang bodoh itu adalah jawaban. Jawaban. Itu sendiri. Tartul jawabi apa? Alal jahili Halal jahili. jawab. Kok jahili? Kan Jahil. Oh bodoh ya, jahil. kan meninggalkan jawaban atau meninggalkan sebuah pertanyaan. Oh iya, gimana ya? Tafsirnya itu meninggalkan tidak menjawab. Nah, tarkul Jadi kalau ada jawab. orang bodoh bertanya ya udah cuekin aja. Heeh. Ya bagus itu. Karena kan memang Boleh. kadang kan blusuk nih lah istilah ya, blusuk nih terus piye. Tapi ya oke lah itu. Aku nek dengan ini jawabannya, ini pertanyaannya kayak gini nggak perlu dijawab. Ah betul betul, ya itu maksud tarkul jawabi alal jahili jawab. Terus berarti kamu itu mau pas nih pondok, mau novel. Terus setelah ini waktu kuliah sempat baca novel. Kuliah ganti no, ganti. Aku kuliah tuh masih baca novel Novel itu wis juara. dan aku malah dapat bacaan-bacaan yang menurutku hal baru itu malah kuliah. Dewi Lestari, Supernova itu kan aku baru baca waktu kuliah. Karena Supernova. di pondok itu referensinya yang boleh dibaca hanya novel. Oh gitu. Komik itu nggak boleh, dilarang masuk komik di dalamnya. Nyapa? Ya kurang Kan- paham sih, tapi regulasi di pondok nggak boleh. Tapi kalau novel boleh. Berarti biar ini ya. Tapi dibaca dalam waktunya, maksudnya ya waktu senggang, waktu nggak ada kegiatan. Contoh kayak sore hari itu kan waktu senggang. Berarti memanfaatkan waktu sekali ya. Loh, manajemen waktu kantor itu dari tidur sampai tidur lagi. Berarti senggangnya apa aja nih pondok? Itu kadang waktu sarapan, kalau sudah selesai sarapan kan senggang. Jadi pagi bangun jam setengah empat sampai subuh itu baca Al-Quran. Setelah subuh itu lekok mufrodat apa jenis pelajaran bahasa lah. Mufrodat. Bahasa sampai jam 6. Jam 6 sampai setengah 7 itu mandi. Setengah 7 sampai jam 7 itu makan. Jam 7 masuk kelas. Sampai setengah 12 sholat zuhur sampai jam 1 makan. Makan jam 1 sampai jam setengah 2 itu makan. Setengah 2 sampai jam 2 itu ke kelas, masuk kelas. Jam 2 sampai jam setengah 4 itu pelajaran sore. Apa pelajaran sore? Pelajaran sore ya pelajaran sore. Aku ada Bahasa kabeh ya, imal kok mufrodat. telah ya kamu yang tentang terken bahasa Arab itu tadi. Tentang bahasa-bahasa. Tapi ada ya novel-novel berbahasa Arab ya. Tapi nggak ada, kalau saya nggak baca, nggak mampu. Tapi ada. Ada. Ya Kan ada. lain Ya itu kayak Laila Majnun lah bahasa. Lah ya Maksudnya itu aslinya apa? Bahasa Arab atau bahasa Sebenarnya Persia? bukan ya bahasa Arab sih mas. Eh, Area Lebanon lah kayak. gak lucu mana ya kucing. Itu terus jam berapa tadi? Setengah 4 sholat asar sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 5 itu free. Jam 5 sampai setengah Berarti jam 4 sampai jam 5 itu free-nya. Baca itu 1 jam ya lumayan lah itu. jam 5 sampai jam 6 itu maghriban. Jam 6 sampai jam 7 makan malam. Ya makan malam itu juga waktu free juga. Tapi jam 7 sampai jam setengah 8 itu sholat isya. Jam setengah 8 sampai jam 8 itu persiapan untuk pergi ke ini muajah itu belajar malam. Jam 8 sampai jam setengah 9 Apa muajah? muajah itu belajar malam. Artinya apa muajah? Muajah Anu kan? tawajuh. Lah ya wajah apa?
wajibun biwajihin, Iya. berhadap-hadapan. Berhadapan-hadapan Ya ya. bahasanya muaja itu karena kan kita ketemu dengan wali kelas, kita ketemu dengan teman-teman Oh maksudnya kelas lain. pembelajaran kayak ning Ah. Lah emangnya sing saurunge enggak gitu sing sebelum-sebelumnya. Ya sama, Kan ada beda. Kalau muaja itu lebih fokusnya ke belajar, ngerjakan PR lah atau apa. Itu muaja. tapi nek Review pelajaran. tapi nek pondok terus jam istirahat di tinggi moco itu kayaknya kok nggak istirahat ya? Enggak. Padahal Jam aku- setengah 9 itu selesai muaja. Itu free berarti. Enggak, Sa- setengah 9 itu balik ke sampai jam 9 itu balik ke kamar, jam 9 tidur. Harus tidur. Harus tidur. Ngopi-ngopi Wajib tidur. ngopi-ngopi ini enggak? Nah, enak. Gontor tuh manajemennya ketat. Aku jadi mondok tapi kan setahun karena wajib kan. Cuman Jam 9 ya wes wajib tidur semua. enggak bisa tidur. Ya pokoknya Tetap pangkat harus tidur. pangkat ning kono. Merem. Enggak Ya, oleh gua- melek. Hukumnya ngono. Entah nanti bisa tidur atau enggak ya wes penting merem. Leka. Tapi aku ini mahat ya 1 tahun tapi kan full. Mana waktu istirahat buat baca buku itu kayaknya jadinya nggak istirahat. Kan baca buku mikir. Akhirnya dibikin buat rebahan kayak apa main game. Oh iya, tapi kan ada istirahat juga mas, istirahat ya juga bisa bawa nempel. Tapi ya kalau nggak ketahuan loh ya, soalnya kan kadang karena ada Anu ya. kayak istilahnya apa ya, bagian Berarti pemainnya wayah turu terus enek sing maca novel ketahuan no. nggak olah ya disita. Tapi itu sebagai sebuah cerita untuk didramatisir seru loh ya. Karena saking penasarannya baca kan akhirnya jam-jam itu dipakai untuk baca. Sementara orang sekarang itu punya waktu-waktu luang tapi nggak dipakai baca. Ketat di kantor. Ya itulah, ya santri itu kadang Terus? bacanya ya ketika waktu-waktu itu. Kalau nggak gitu hari Jumat, kantor itu liburnya hari Jumat, jadi bukan hari Minggu. Sebelum Jumatan itu free. Dari setengah 9 sampai sebelum Jumatan itu free. Entah mau nyuci, entah mau olahraga, entah mau tidur, entah mau baca, silahkan. Terus kalau novel yang paling kena mental apa? Ketika setelah baca terus langsung Karena mental dalam artian apa dulu ini? ya ini membuat kita itu kayak terdampak dari cerita itu sampai terbawa-bawa. Aku Ada. ini sih yang mungkin Gozi Itu memang kisah apa tentang toh? Al-Fatih. Oh novel sejarah toh? Yang apa tahu. Iya betul. Aku pernah baca reviewnya. Karena Apa yang terbawa-bawa? Kalau membuatku terpukul tuh di umur 22. 23 22. Apa nih? Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Iya, Konstantinopel. bukan masih muda. Cuman ini tenggelamnya kapal Van der Wijk. Aku baca itu Karya Hamka. paling Itu terdampak. romansa kan. Iya tapi Apa yang anu, membuat Saman tersentuh terus tersentuh itu takut. takutnya Kan aku membayangkan waktu itu andai kan aku jadi Zainuddin. terus dihianati wanitanya itu. Wah itu kan kompleks loh. Itu sangat kepikir-pikiran itu berapa hari sampai mengalami ketakutan. Dan Zainuddin tetap menerima dia. Oh di awal-awal itu Ya setelah si siapa sih Hayati Hayati memilih untuk menerima pinangan dari orang kaya itu, kan Zainuddin terpuruk sampai gangguan mental, sakit. Akhirnya merantau terus jadi orang sukses di Jawa. Ketemu kan sama Hayati sama ini di Surabaya, dan waktu itu posisinya Zainuddin udah sukses, sudah jadi bos. Sementara Hayati terpuruk. Hayati sama suaminya terpuruk. Pergi, Dan Zainuddin tetap menerima dengan baik. Tapi bukan sebagai karena rasa kan, tapi Rasa cintanya kan masih ada Zainuddin. Ketika ada kesempatan Zainuddin untuk memiliki Hayati, itu tidak dilakukan. Sampai akhirnya jadi Zainuddin tetap melakukan Hayati, tapi itu sangat kena mental. Itu ngeri. aku yang di Gozi itu mas,
kenapa kok bisa kenal apa ya? Itu kan poli. penangkulukan Konstantinopel kan? Iya. Aku sampai ketahui bahasa apa namanya kalau mau punya keilmuan di multi Nanu tau poliglot ah? poliglot. Kan Syekh Samsudin gurunya itu kan poliglot, seorang poliglot di astronomi juga bisa, filsafat juga tahu, fikih juga tahu. Nah, karena itulah aku malah penasaran pengen belajar semua hal tuh karena pengen seorang Syekh dulu aja bisa, masa kita sekarang nggak bisa. Nah, itu yang buat kenal mental gitu. Sekarang nggak bisa kita. Pertama kurikulumnya memang sudah kurikulum spesifik kan, apalagi waktu kuliah. Terus dosanya sekarang banyak sekali. Lalu dia jujur buka TikTok kan goyang-goyang, ini kan wis membuyarkan apa? Aku mbiyen ya kitab 101 hadis ya deh, Aro. Kitab 101 hadis yang tipis loh. Aku apal kabeh lho mbiyen. 101 hadis pilihan 1001. 101. Oh, 101. Bukhari Muslim itu loh. Yang cari itu aku mbiyen apa? Karena satu hafal semua. apa soalnya kan ujian kan diblejok. Misalnya apa? Ujiannya kan hadis nomor ini tentang ini kan ngono. Jadi ini mau nggak ngapalin. Sekarang itu hilang paling dari 101 itu yang 10 bisa masih hafalnya alhamdulillah. Karena saking banyak dosa. Gangguan sekarang banyak sekali. Oh, berarti apa yang dikatakan oleh Syekh apa itu? Siapa tuh? Yang katanya lihat paha wanita lupa semua bacaannya itu Imam Syafi'i. Mungkin benar. Masa Imam Syafi'i? Ada toh. Oh, ada sih cerita-cerita itu. Yang bacaannya sangat banyak tapi tiba-tiba kesingkep paha. Itu padahal nggak sengaja kan. Dan melihatnya pun juga kan langsung tapi beberapa langsung lupa. Apalagi sekarang nonton porno. Itu berapa yang hilang? Oh, berarti kemungkinan poliglot untuk sekarang tuh kecil, sangat kecil banget lah. Saya kira kan nek awakmu ngomong toh, kenapa kamu ngomong ini? Emang bidangmu apa kan ngono? Oh iya. Sekarang sistem mindset masyarakat aja sudah ini apa linearistik banget. Harus linear. Dan sekarang kan definisi intelektual itu kan hanya mereka yang berkutat di kampus. Makanya Cak Nun kan pernah mengkritik, loh berarti orang seperti saya ini nggak bisa disebut intelektual, saya nggak di kampus. Akhirnya dia membuat istilah sendiri namanya intelektual tradisional. Apa gitu loh, intelektual tradisional atau apalah kayaknya istilahnya itu. Untuk ya orang-orang intelektual juga tumbuh di masyarakat yang membimbing masyarakat, tidak harus di ruang kampus. Itu jadinya kan menarik lagi. Ya kalau ulama-ulama dulu misalnya kayak Sabawi, Nusina, Al-Farabi itu ya kayak kecil kemungkinan orang sekarang. Al-Jabar, Muhayyan, Jabir. Kalau sekarang misalnya tidak pernah ada seorang namanya Al-Farabi atau Averroes, mungkin kita nggak pernah kenal Plato loh sekarang itu. Loh, termasuk orang emang Eropa. apa jasa mereka pada Plato? Kan Eropa kan sempat kosong kan. Dan orang yang kemudian mempelajari dan bisa, kalau istilahnya orang pesantren kan sarah kitab yang membuat sarah pemikirannya Plato, Aristoteles dan sebagainya kan Ibnu Rus. Timur Tengah itu mana ada? Ibnu Rus itu. Yang kemudian jadi sarahnya inilah orang Eropa belajar. Jadi jembatan peradaban kan. Kalau Ibnu Rus nggak ada, ya wis kita hari ini nggak akan nyambung. Itu kucing mukcin nih Bang ya. Sikilnya pendek loh. Himalaya bisa nih. Masa Himalaya? Lihat bentuknya. Averroes. Oh, jadi sejarahnya gitu ya? Karena dulu pernah abad kekosongan. Iya. Akhirnya. Dan Eropa Renaissance kan dari situ. Oh, Eropa Renaissance kan pasca zamannya Ibnu Rus ya? Ya dulu, karena mereka merasa dulu peradaban terbaiknya pada masanya dia. Padahal dipikir-pikir ya,
Itu kan kejayaan peradaban Timur Tengah, Mas. Timur Tenggara nih kapan, Bro? Ini tahu prediksinya siapa sih? Alah lupa. Pokoknya ada 3 negara di dunia yang akan menjadi poros baru Islam. 1 Turki, 2 Indonesia, 3 Malaysia kan. 2045. Ya enggak untuk abad berikut karena terutama Turki sama Indonesia. Pertama, tapi setelah kasus Erdogan dan sebagainya, sekarang Turki kembali pada apa? Diktatorian. Kebanggaan Ottoman untuk dikembalikan itu ya nggak tahu juga sih. Oh, mau kembali ke zaman imperialis, Bro. Nggak tahu apa gimana. Itu kebijakan pemerintah mereka. Artinya dia kan mau mengkritik, mau menghapus sistem-sistem sekuler yang selama ini yang dikembangkan oleh Atatürk gitu kan. Indonesia ini kan yang mayoritas Islam tapi agama-agama lain bisa berdampingan, itu kan dianggap menjadi masa depan ini kan. Sementara kita di sini tuh mengalulukan kejayaan Golden Age Ban Abbasiyah yang dikritik Bung Karno. Bung Karno kan mengkritik habis-habisan. Kayaknya orang-orang tua itu kan kalau cerita zaman saya dulu harus itu gini kan, itu namanya romantisme masa lalu. Zaman berubah, konteksnya beda, orangnya beda kan nggak bisa dibanding-bandingkan. Apakah sekarang sastra itu jauh menurun? Kan kita juga perlu ini. Kalau melihat karya-karyanya Orhan Pamuk kan ya bagus juga yang dapat Nobel. Terus kalau kemarin yang dapat Nobel terakhir itu kan orang Korea atau Han Kang. Nobel Sastra. Padahal karya-karyanya Han Kang itu kalau penulis Indonesia itu banyak loh. Indah Kristanti, Laila Kudori kan mengangkat hal-hal yang sama dengan yang diangkat Han Kang. Bedanya orang-orang Korea yang baca bukunya Han Kang. Orang Indonesia belum tentu baca tulisan mereka. Jadi kalau syarat pertama kalau mau menghasilkan peradaban yang lebih baik, jumlah pembaca buku harus ditambah. Itu kuncinya. Jumlah pembaca buku harus ditambah itu gimana caranya? Ya, maksudnya jumlah pembaca buku harus bertambah. Karena ketika orang sudah harus baca, membudayakan membaca buku. Ya. Orang nonton film, penonton film belum tentu membaca buku. Tapi pembaca buku kan otomatis nonton film, dengerin podcast, itu kan aktivitas-aktivitas yang menyertai loh. Jadi ini ngomong enak nonton film lah daripada baca buku. Lah aku lah membaca buku setahun habis kemarin cuma 2 buku. Tapi kan filmnya ratusan. Jadi itu ini ya. Buya Hamka udah pernah baca? Belum sama sekali. Masa? Sebuah lindungan Ka'bah? Aku baca 2 itu aku. Lindungan Ka'bah sama Nonton film Hamka tuh ya Hamka. Enggak yang novel. Oh, tapi kalau film ini Lindungan Ka'bah. Belum. Van der Wijk. Ya. Van der Wijk juga belum. Belum. Mending baca novelnya dulu. Biar ini. Soalnya biar ini imajinasinya komplit dulu. Kalau film kan nggak sekomplit novel mas.